Ya, kepada Baik, Bu orang Sofia. sembarang orang kalau nggak apalagi ngaku-ngaku Kristen karena sekarang banyak Iskariot kan kita jadi gimana gitu ya kan gitu kan Iya, karena banyak betul. Iskariot. Nah, Itu Begini Bang, apabila kita sebagai seorang apologet Indonesia yang ada keinginan mendirikan rumah apologet, cocoknya itu didirikan di mana ini menurut Abang? Silakan Bang. يا هدي يا بشير يا الطبيب نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Hana sudah mulai baku hantam kembali ya sama herder-herdernya Edis, dan juga ada Sob Katul ya, sama si Udin Caikiti menggalang dana ya untuk makan dia sehari-hari kah, entah untuk mendirikan rumah apologet yang dimana rumah apologet itu hanya simbol saja, tepatnya rumah untuk kumpul kebu si Udin Caikiti versus Sofiatul, dan juga ada Kudis TV atau Edis TV ya. Jadi itu satu lawan dua nampaknya. Baik kawan muslimin, demikian videonya. Kemarin malam kita sudah bicara-bicara dan bincang-bincang. Hari ini juga kita akan bicara dan bincang-bincang. Silakan bagi kalian yang mau bertanya tentang hal apa saja mengenai permasalahan-permasalahan yang ada. Kemarin sudah ada sebagian orang dan saya pikir mereka sebagian sudah puas, sebagian lagi belum. Nah, untuk itu tumpahkan kekesalan kalian di sini ya biar aku jawab, dan ya kita santai-santai saja ya. Oke, ini sudah ada yang datang, langsung saya naikkan. Mau bilang Yudas, mau bilang apa silakan, tapi faktanya ya setiap saya masuk di channel yang lain, mereka itu tidak mau mendengar kebenaran. Lama-lama aku lihat banyak oten-oten ini tidak lagi mencari kebenaran tapi mencari keributan ya, dan mereka ya kayak gitulah ya, sukanya apa itu, oh nggak perlu klarifikasi, yang penting kita menurut kita ini benar. Nggak bisa begitu dong. Oke, silakan 3 in 1. Selamat siang. Selamat Apa yang mau disampaikan ku dengarkan, silakan. Mr. Rudy Sound Debaters. Siap, silakan. Itu kan mau debat dengan Edis tentang peran iblis dalam penyaliban ya. Kenapa tidak setuju kalau ada peran iblis itu, Mr. Rudy? Kayaknya si Edis takkan berani debat sama aku ya, karena ya sampai kapanpun mana terlawannya aku. Itu yang aku bilang ya. Ya. Nah, Terus pertanyaannya apa? Mr. Rudy, aku hanya menanya, itu kan ada plannya Allah itu, blueprintnya Allah, yaitu menyelamatkan kan, gitu kan? Lalu setelah itu ada desainnya Allah. Nah, desainnya Allah menurut saya nih Mr. Rudy, disitulah, karena misalnya gini, saya pingin punya rumah apologet lah gitu ya. Ya, sudah ada dananya saya, tetapi saya serahkan dulu kepada konsultannya untuk mendesain itu, seperti apa jadinya nanti. Nah, begitu juga yang saya pahami Mr. Rudy, bahwa Allah punya blueprint, rencana besar untuk menyelamatkan manusia, tetapi desainnya itu diserahkan. Nah, di sini menurut saya, di dalam desain penyelamatan itu ada peran-peran, termasuk iblis. Dimulai dari ya Yudas menjual Tuhan Yesus itu, gimana Mr. Rudy? Mohon penjelasannya, mungkin itu ada perbedaan antara plan dan desain. Udah, tidak usah dipanjang-panjangkan, tidak tahu aku tuh. Matikan mic-mu, kita gantian bicara. Ya. Nah, dia bercerita tentang sebuah desain. Contoh, saya mau bangun rumah. Tentu sama arsiteknya harus saya gambarkan dulu.
ini begini, ini begono, ini begono, ini begini. Artinya itu semua atas pengetahuan saya dan atas izin saya, maka dibentuknya lah seperti itu. Mungkin dia bilang begitu ya. Kalau ini enggak, pernah enggak kau lihat orang membangun rumah, desain dari dia, semuanya dari dia. Nah inilah yang kalau Yesus dan Tuhan ini. Makanya saya contohkan rumah anak terang ini. Saya yang mendesain, ya. Cuman saya cari pekerjanya. Kamu betul di situ. Dicarilah pekerjanya. Siapa pekerjanya? Pertama 12 murid Yesus. Itu yang dicarinya. Yang lain tidak ada dicari Yesus ya. Nah, makanya dipilihlah peran-perannya itu. Ini kau, ini kau, ini. Satu kekeliruan orang Kristen sampai hari ini mengatakan Judas berkhianat. Pertanyaan saya untuk kalian. Untuk apa Judas berkhianat? Coba aku tanya dulu kalian. Kamu Kristen atau Islam? Halo? Itu Tritunggal saya. Tritunggal berarti Kristen ya. Kira-kira untuk apa Yudas mengkhianati Yesus? Coba jawab. Untuk apa Yudas mengkhianati Yesus? Nah itu yang kita tidak tahu karena begini Mr. Rudy. Pernah juga diskusinya Mr. Rudy itu bahwa Yudas itu masuk surga. Menurut saya tidak. Karena gini, ada dua tokoh dalam Alkitab itu yang dibilangin Yesus, iblis. Satu Petrus dan dua Yudas. Yudas ini yang tidak bertobat sehingga pada endingnya gantung diri. Tetapi Petrus itu bertobat. Sebentar. Nah, itu dia. Sebentar. Tolong kasih saya ayat di mana Yesus mengatakan Yudas iblis. Silakan. Oh, itu kemana lagi? Nanti itu menjadi PR saya. Nanti dicari lagi karena bukan itu fokus kita. Ya, biar cepat. Kubantu kau. Tidak satu ayat pun di Bible Yesus mengatakan Yudas itu iblis. Tetapi Yohanes mengatakan itu di surat di Yohanes 6 ayat 71. Bukan Yesus yang mengatakan. Paham ya? Sama di Matius juga. Matius 10 ayat berapa saya lupa itu. Ayat 2 atau 3. Itu bukan Yesus yang mengatakan. Oke. Sekarang, untuk apa Yudas mengkhianati Yesus? Coba, aku ingin tahu. Silakan. Untuk apa Yudas mengkhianati Yesus? Sepertinya tidak ada plan di situ. Itu hanya, yaitu akan kita, di desain itu, bahwa itu, secara accidentally. Dengan tiba-tiba begitu. Karena gini, rencana Allah itu kan tidak boleh gagal. Dan itu sudah pasti. Ya entah itu karena Oke. Allah itu. Pertama, kau sudah mengatakan rencana Allah. Berarti itu bukan rencana iblis ya. Itu dulu pahami. Paham? Siap. Dan disitulah bedanya dengan ya tunggu dulu itu dulu. Jadi kawan-kawan semua, sekarang sudah tertolak dalil Edis yang mengatakan itu rancangan iblis ya. Karena babang kita 3 in 1 ini mengatakan itu rencana Allah. Dan tidak mungkin gagal. Saya pegang itu ya. Nah, sekarang siapa yang menggerakkan Yudas untuk menyerahkan, untuk menjual Yesus? Kamu bilang itu rencana Tuhan ya. Siapa yang menggerakkan Yudas untuk menjual Yesus? Silakan. Nah, pada posisi desain, Mr. Rudy, tidak ada rencana Allah di situ karena itu diserahkan kepada konsultannya tadi itu. Mau seperti apa penyaliban Yesus itu yang jelas ada perannya iblis di dalam melalui Yudas itu loh. Itu aja yang saya pahami Mr. Rudy. Kalau peran iblis ada, tapi kalau rancangan itu rancangan iblis, kau kuturunkan karena gak guna kita berdiskusi. Kau pelin-pelan, tadi kau bilang itu rancangan dari Tuhan. Sekarang kau rubah, mau kau rubah kau bagaimana caranya agar dalil si Edis bisa nyata, itu yang kau paksakan. Gak boleh dalam berdalil itu terjadi kontradiktif. Silakan. Bukan begitu Mas Rudi. Jadi begini, tadi saya bilang bahwa plan itu, rencana besar blueprintnya Allah itu ketika manusia berdosa, Allah mau punya rencana untuk menyelamatkan manusia. Setelah ada plannya itu, maka ada desainnya Allah. Desainnya Allah itu diserahkanlah itu desain itu. Ya, di mana penyerahan itu kepada iblis? Saya ingin tahu, coba. Rancangan keselamatan itu diserahkan Allah kepada iblis, mana ayatnya? No. Jadi rancangannya itu bahwa seperti apa nanti Yesus ini
disitulah kedaulatan Tuhan. Karena kalau mau dibilang tidak ada peran iblis, salib itu siapa yang membuatkan salib atau siapa yang merancang Yesus mati di kayu salib? Nah itulah makanya ada konsultannya. Ketika saya ingin punya rumah, saya serahkan penuhnya. Kalau Mr. Rudi kan merancang sendiri. Kan sudah aku kasih kok contoh, aku sendiri yang membangun. Kenapa rupanya? Bisa nggak? Kan bisa. Aku merancang, aku mendesain, aku yang menghitung. Contohnya rumah anak terangnya aku yang menghitung semuanya. Cuman tukangnya aku nggak bisa. Ku carilah 12 murid itu, ku carilah 13 tukang. Paham nggak kau? Mr. Rudi, tidak seperti itu. Ya, kok tidak seperti itu? Masa harus keinginanmu yang kuikuti? Mau kutanya kau ayat mana? Karena Mr. Rudi tidak bisa kita add dengan Allah. Mr. Rudi punya keterbatasan dan tidak semua. Kau yang membuat contoh bahwa Allah mengasihi kepada. Aduh, ya udahlah, nggak ngerti kau berdiskusi. Inilah kebanyakan mengikuti si Edis tipu. Jadi kerjanya ya begini, mau nipu-nipu aja. Dia yang membawa tadi contohnya tukang. Dia membawa contoh untuk melegalkan dalilnya. Ya aku bawa juga contoh lain. Yang sama-sama juga merancang rumah. Gak terima dia kan lawak. Ya kawan-kawannya. Jadi inilah contoh produk gagal si Edis. Lama-kelamaan orang Kristen tidak percaya bahwa salib itu rencana atau rancangan Tuhan. Tapi mereka lebih percaya itu rencana iblis. Makanya saya tanya. Oh Tuhan memberikan kepada iblis. Mana pemberian perintah itu kepada iblis? Ada enggak? Enggak ada ya. Kemudian diulang lagi. Oke, saya bilang. Ya. Mau enggak Tuhan bekerja sama dengan iblis? Kan jadi lawak, kawan. Aduh, Yonatan Nandar. Nandar nanti malam aja, Nandar. Janganlah sekarang. Ya, silakan naik ya. Colonglah kalian cerdas. Kalau pengikut seri sudah aku bilang, isi kepala enggak ada, tapi kesetiaan ada. Yang cerdas dikit dong. Yang mengatakan salib itu bukan Bapa di sorga, itu aja dia nggak tahu. Yesus lah yang pertama sekali mengatakan itu ya. Di kemarin lupa aku 19, Matius 19. Kakak Depai. Halo Kakak Depai. Rudi Iskariot saksi Jehova. Nggak nyambung. Saya nggak saksi Jehova. Orang ini udah panik aja lah orang saya cari koin. Saya nggak cari koin ya. Jangan kalian kasih koin ya. Ada yang naik. Sorry. Ya silakan kakak. Apa namanya itu karena sinyalnya nggak ada bagusnya ya. Apa ya. Oke. Udah mengerti. Udah bisa bang tangkap ya. Sudah. Ya. Jadi kawan-kawan. Saya benci kali kalau orang mengatakan saya ini hamba Tuhan. Hamba Allah. Sejak Yesus datang. Perhambaan itu nggak ada lagi. Makanya aku bilang, kalian kebanyakan nonton si Edis tipu. Yang mana dia tidak pernah menjelaskan kekristenan. Paham ya? Kalimat hamba Tuhan tidak cocok lagi dicematkan kepada orang yang hidup di dalam Kristus. Karena kita sudah menjadi anak Tuhan. Makanya Yesus selalu mengatakan, Bapa, mintalah kepada Bapa di sorga, doa Bapa kami. Kita sudah bebas dari perhambaan. Kenapa sampai hari ini orang Kristen masih banyak mengatakan hamba Tuhan, hamba. Tidak mau saya lagi hidup di perhambaan, kawan. Kalau zaman Yahudi memang hidup mereka di perhambaan. Setelah Yesus datang, kita tidak hidup di perhambaan, tapi hidup di dalam kasih karunia. Kenapa kalian harus memaksakan kita jadi hamba? Saya nggak mau lagi, kawan. Saya sudah hidup di dalam kasih karunia. Kalau kalian hidup di perhambaan, sanggup nggak kalian berdoa setiap hari seperti Yahudi, membaca kitab setiap hari seperti puasa setiap hari, disunat setiap hari, segala macam bentuk-bentuk perhambaan. Kuk itu sudah dilepas Yesus. Jadi sekarang jangan lagi ku dengar kalian mengaku hamba Tuhan. Ya, itu kan konyol-konyolnya pendeta yang dalam gereja. Mereka itu pendeta. Arti pendeta itu apa? Penjaga kuil. Maka mereka mengatakan dia hamba karena pada zaman perjanjian lama memang ada perhambaan. Sekarang enggak lagi, setelah Yesus datang yang ada kasih karunia. Tetapi milikilah hati hamba. Beda jadi hamba dengan hati hamba. Hati hamba itu pelayan, hatoban, babu, budak.
Dia melayani tuannya, dia melayani orang. Hatinya yang kita miliki, tapi orangnya atau jabatannya atau pekerjaannya jangan. Paham ya? Makanya kalian kebanyakan dibilang-bilang tentang apa ya? Pois. Halo Pois, selamat siang. Silakan Pois. Selamat siang. Apa yang mau disampaikan? Gimana kabarnya? Sehat bro? Baik. Silakan, kudengarkan. Gantian kita bicara. Iya, kemarin kan bro ada ngasih tantangan tuh. Coba tunjukkan ke saya di mana ayatnya iblis yang marah-marah. Nggak ada gitu kan? Itu saya buat juga jadi VT. Ternyata ada lu bro. Wahyu 12 ayat 12, coba bro baca. Oke, Wahyu 12 ayat 12. Apakah itu sudah terjadi kitab Wahyu? Kitab Wahyu sudah terjadi sebagian. Lalu kalau bro bilang nggak terjadi udah salah. Ya, kita lihat. Tapi bro Karena nggak itu tahu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Apakah kita sudah diam di dalam sorga? Celakalah kamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu dengan geramnya yang dahsyat. Apa geramnya itu? Geram itu apa ya? Apa namanya itu? Amarah lah kita bilang bisa. Tapi mana ayatnya dia marah? Mana ayatnya dia mencaci maki kalian? Mana dia memarah-marahi orang? Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ini sudah terjadi? Belum. Jadi belum ada di dalam Bible. Gantian dong. Mengacu daripada omongan bro itu kemarin. Ya mana ucapan dia marah? Coba aku ingin lihat. Apanya? Maksudnya ucapan apa? Ucapan bro kan yang mengatakan coba tunjukkan satu saja ayat yang menunjukkan setan marah, iblis marah. Ya mana dia marah? Itu kan tidak marah. Itu kan Rasul Yohanes mengatakan karena iblis terturun dalam geramnya yang dahsyat. Tidak ada di dalam Alkitab dibuat mana geramnya iblis itu. Coba tunjukkan. Oh, coba ayat 17 coba baca bro. Ayo. 17. Ini masih semua ucapan Yohanes ini. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Apa bentuk marahnya? Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain dan menuruti hukum Allah. Yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Mana marahnya? Coba tunjukkan. Itu memerangi. Di mana marahnya? Itu kan kalimat marah. Tapi marahnya itu mana bentuknya? Oke, gantian ya. Jadi marahnya itu apa? Kita tahu kan bahwa sejarah menunjukkan kekristenan itu selalu dibun-bun gitu kan. Itu pekerjaan siapa? Di Alkitab mana di Alkitab? Oke lah. Nggak sampai utuh-utuhmu bro. Karena kau terlalu banyak mendengar series jadi pohon itu tak bertepi. Kawan-kawan, di dalam Alkitab tak satu kali pun tercatat iblis marah. Ini kan ucapan Rasul Yohanes. Bahwa iblis geram, iblis marah. Mana marahnya? Misalnya contohnya Yesus marah, dibalikkannya meja. Terus bilang, nyala engkau iblis. Katanya kan, bapak mula ular beludak. Itu namanya marah, tertulis. Mana di dalam Bible itu tertulis satu kata, iblis itu marah. Bukan kalimat, geramlah iblis. Aduh. Ya mana geramnya itu? Nanti kan kebanyakan kalian ini seperti apa ya? Seperti, apa enaknya? Sebelah lah. Sebelah kan gitu. Tahu hari kiamat, kapan? Penting tahu, ya kapan? Mana tertulis? Ya dibilang tahu, ya tahu aja. Sekarang, oten-oten ini sudah terkontaminasi oleh series, jadi makin lama makin apa IQ-nya terkikis. Paham ya? Siapa orang yang dimasukkan Tuhan ke surga? Ada. Siapa? Ada. Ini katanya ada. Ya mana siapa? Ya penting ada. Tapi kalau kau ambil, misalnya ada kalimat iblis ini, aku akan menghajar engkau, aku akan, baru. Kalau itu aku tahu kok, iblis makanannya debu tanah. Bagaimana cara dia makan si debu tanah manusia itu? Maka adalah kegeraman, adalah pembunuhan, pencurian, perampokan, semuanya ada. Itu dari iblis aku tahu. Tapi ketika dia mengatakan itu, apakah dia dengan marah? Kalau marah, saya tolak iblis kawan. Tapi dia halus. Kau sudah diusiknya tuh, diusik sedis kau Rudi. Cepat, kau lawan. Aku lawanlah dia. Kan lembut kali kalimat iblis. Coba iblis bilang, hei Rudi, kenapa kau usik sedis?
Ya tentu aku tidak mau lah. Paham ya? Itu kawan. Kapanlah pengikut series ini pintar ya? Enggak pintar-pintar kawan. Asal ada kalimat marah itulah. Bukan itu. Mana marahnya itu? Itu tertulis. Ya mana marahnya? Aduh, kapan orang ini pintar? Saya bertemu dengan Tuhan, saya bilang. Mana tertulis di Alkitab? Ya penting ada. Lawak aja. Penting ada katanya. Oh, kata saya. Saya tulislah kitab suci kan. Silakan. Aku baru panen mangga. Manis sekali mangganya. Matt, terima kasih. Mana yang lain ini? Tina Mary. Kunaikkan semua. Dibilang saya pembela iblis. Justru series lah pembela iblis. Salib rencana iblis. Halo Mary Tina. Ya, siang Bang Rudi. Saya dulu punya kawan namanya Tina Mary. Sekarang di PIK. Silakan. Ya, oke. Saya sering mendengar Bang Rudi ini suka mengatakan Edis tipu. Menurut saya itu maksudnya apa, Bang? Dan di mana kalau dia itu penipu, di mana letak nipunya? Supaya begini, Bang, setiap statement kita itu perlu kita perlu accountability-nya dan perlu pertanggungjawaban. Silakan. Oke, terima kasih. Matikan mic-mu. Ya. Edis itu menipu semua orang, publik. Pertama, dia mengatakan waktu saya live suruh Rudi Simamora masuk. Memang yang di permukaan nampak begitu. Tapi faktanya Rudi Simamora lebih dahulu menelepon dia 3 hari sebelum live itu. Dan si Edis yang menyuruh, "Lai, kalau nanti saya live naik kok ya." Itu rekamannya saya dengar dikirim ke Pak Bom mengirim ke saya. Di situlah dia minta bantuan 15 juta. Makanya kalian lihat di live itu kan tidak ada kalian lihat di Rudi Simamora minta bantuan 15 juta kan? Karena itu di offline. Sudah. Sabar ya itu. Oke, terima kasih itu. Dapat berkat aku kawan. Masih banyak yang baik sama aku. Kalian aja yang mau ngasut-asut orang kalian kira bisa. Aduh. Ya, aku. Jadi masalah soal Tunggu sebentar. Bentar ya. Oke, yang kedua. Si Edis berbohong dengan mengatakan dia tidak pernah bicara sama saya. Tapi kemarin ada dia buat klarifikasi. Memang waktu kami dua bertemu dalam satu room StreamYard kemarin, akhirnya diakui, ya memang ada abang bertelepon sama saya. Ada bohongnya. Ketiga dia bilang, saya nggak ada mengata-ngatai Romo Julianes. Kan dia yang mengatakan, kau kalau mau berdebat dengan aku, balikkan dulu uang. Apa yang mau dibalikkan? Kau isap semua donasi, kau makan semua. Apa yang kau makan? Kalaupun kau makan itu nggak salah. Karena aku berangkat ke sana tentu butuh makan, butuh minum, butuh biaya. Orang rumahku ku tinggal di sini tentu butuh minum, butuh biaya. Aku ke sana tentu butuh minyak, butuh bensin segala macam. Paham ya? Dan tipuan terbesar dia adalah rumah apologet. Itu rumah dia. Pertama. Yang kedua, mengenai rumah apologet, tak pernah dilaporkannya berapa donasi yang dia kumpul. Sementara saya dulu selalu saya laporkan. Tetap anggota dia. Kadrun-kadrun Edis menuntut, mana laporan bos kau lah dulu tuntut laporan, tidak ada kan? Kan ditipunya semua orang. Yang ketiga, di dalam publik dia selalu mengatakan Yesus Tuhan, tapi melalui WA kepada saya, kalau kau mengatakan Yesus Tuhan kau oneness katanya, ada WA-nya. Dan pernah aku tunjukkan, itulah namanya kemunafikan dan pembohongan. Kalau di publik dikatakannya Yesus bukan Tuhan berkali-kali, pernah dibilangnya Yesus bukan Tuhan, Yesus punya Tuhan, salib itu rencana iblis, maka orang-orang Kristen akan tarik diri dari dia. Ketiga, dia berbohong bahwa dia lari ke luar negeri karena dipersekusi Islam. Nggak benar. Kami semua tahu kasusnya itu. 2021 dihujatnya Katolik dengan mengatakan Katolik menyembah berhala patung Maria dan patung Yesus. DKC marah, bereaksi. DKC itu kan channel Katolik dulu dialah sama Gea. Baru yang kedua tahun 2023 diulanginya Katolik penyembah berhala.
Kemudian Bob Samsir Simbolon tampil. Kau sudah keterlaluan, sudah 2 kali kau hujat Katolik. Bob tidak terima, maka mau melaporkan Sedis. Larilah dia ke Singapura. Itu yang benar. Silakan. Dan banyak lagi yang. Oke, saya tanggapi satu-satu ya. Pertama, Anda mengatakan bahwa dia mengatakan 15 juta, ya dia nggak jujur gini. Itu hal-hal teknis, Bang Rudi. Dan di dalam perdebatan itu biasa. Saya juga kalau berdebat, ya saya sering misalnya dalam rangka untuk apa saya ya, secara teknis ya, saya mengatakan seperti itu, tapi tidak esensi. Bukan itu titik persoalan. Jadi sepertinya Bang Rudi ini nggak sepertinya hidup ini selalu jujur, nggak pernah mengalami hal-hal teknis seperti itu ya. Dan itu Tunggu dulu. Kamu kan tadi saya. bertanya sama aku apa tipuan dia, aku jelaskan. Iya, kan saya tanggapi. Jangan berbicara teknis. Aduh, memang herder itu kawan tidak pernah bersifat objektif, selalu subjektif. Berarti kamu nggak buang-buang bisa, waktu kamu aja nggak ini. bisa diskusi. Kusangka ditanggapinya. Oke, kutanggapi ya. Eris tidak ada ini kelawak kawan. Oh itu kan teknis ini. Semua dianggap orang ini biasa kan kalau menyangkut orang lain. Lah aku memang nggak teknis itu. Kan teknis juga aku tunjukkan di mana Sedis berada. Kan teknis itu. Makanya aku bilang nggak ada sih kepala orang ini. Kebanyakan mereka itu mendengar hujat. Jadi otaknya itu udah kacau semua. Kukira dia objektif. Bertanyanya, oh tunggu dulu. Rupanya nggak ada objektifnya. Lebih bagus, nggak usah kalian. Bagus kau langsung bilang gas. Silakan, ITG. Salam Bang Rudi. Salam, selamat siang. Silakan ku dengarkan. Selamat siang. Saya mengikuti perkembangan di TikTok ini dan beberapa waktu yang lalu kan memang hangat-hangatnya Bang sama Edis itu kan. Nah saya Bang sebagai Kristen itu agak dalam hati itu ada rasa bagaimana begitu kan, mengapa harus terjadi seperti itu. Nah cuma kemarin saya senang melihat Abang ada klarifikasi untuk minta maaf loh. Betul ya Bang ya? Ada permintaan maaf begitu, betul ya? Betul, videonya masih ada. Iya, saya senang sekali. Nah, cuma begini Bang, saya membaca Alkitab, itu kan kita dikatakan bahwa dalam 2 Timotius 2 ayat 24 itu, walaupun tadi Abang mengatakan bahwa kata hamba itu tidak ada lagi, tetapi menurut saya Abang mungkin kurang coba untuk melihat secara apa maksudnya begitu ya. Itu kan dikatakan seorang hamba Tuhan itu tidak boleh ada pertengkaran. Nah, jadi saya tidak sedang membela siapa ini. Saya tidak memberatkan ke Abang atau ke Edis. Enggak, saya nggak ada urusan di situ. Cuma sebagai yang katanya kita ini adalah pengikut Kristus, hendaklah kita bisa mengikuti teladan-teladan firman di dalam Alkitab itu. Nah, saya tidak ketemu Abang lagi hari ini, sepertinya mulai ngegas lagi gitu Bang. Jadi saya berpikir adakah sesuatu yang belum beres ini, begitu. Sehingga sepertinya Oke, aku jawab. Bajang panjang-panjang itu juga yang akan kau bilang. Iya. Matikan mic-mu. Matikan mic biar jangan double. Ya. Ya. Dia menganggap tidak pernah Yesus mengatakan engkau hambaku, nggak pernah. Engkau dombaku, iya. Kita dombanya Yesus, tidak pernah hamba. Makanya aku bilang kalian tidak mengerti penerapan ayat-ayat itu. Kenapa? Karena kalian kebanyakan mendengar Sedis, maka kalian sampaikanlah apa otak Sedis itu sehingga kalian ramu dengan isi Alkitab. Ya. Rasul Paulus kau bilang mengatakan itu, maknanya apa? Kalian kan nggak paham siapa yang diperhamba Yesus. Ketika Yesus ada di dunia dari Matius sampai Yohanes, tak saya temukan Yesus mengatakan engkau hamba-hambaku. Engkau sekarang dikatakan anak-anak terang. Terang itu siapa? Yesus kan? Firman, jadilah terang. Siapa terang itu? Itu Yesus. Engkau anak-anak Yesus. Banyak orang nggak paham. Bahkan kalau aku bilang anak terang dikira orang itu anak kecil. Inilah otak-otak mereka biadabnya itu. Ketika bicara rumah anak terang, oh mana anak kecilnya? Kenapa anak terang itu jadi kecil? Terang itu merujuk kepada Yesus. Anak itu adalah sama seperti kita kepada Bapa. Jadi bukan harus anak kecil itu baru anak. Saya udah dewasa gini, saya anak ibu saya, anak bapak saya. Orang tuh tidak ngerti. Semua manusia yang beriman kepada Yesus, itu namanya anak-anak terang atau anak-anak Yesus. Masa saya anak diperhamba Yesus? Di mana itu tertulis? Saya belum ngerti. Paham ya? Itu saya maksud. Nah,
Kemudian mengenai Edis tipu. Orang-orang yang memaksa saya, kau senior, ya udahlah minta maaf, ingat firman Tuhan, ingat ini segala macam. Oke. Biar mereka senang, kita buktikan apakah si Edis mau melakukan apa yang kulakukan. Aku minta maaf, tapi dengan catatan 7 hari. Itu jelas kok aku ucapkan. Lewat 7 hari tengkar. Nggak ada lagi tuh. Paham ya? Tapi tergantung, kalau aku malas ya, kulupakan lah. Kayak dulu kan bulan 5 kulupakan, hanya sekali aja ku bahas ya. Nah, intinya aku minta maaf hanya 7 hari. Apa yang kuharapkan dari Edis sudah kujelaskan. Gak usah pun dia minta maaf sama aku, cukup mengatakan, saya keliru mengurusi donasi anak Batak. Biarlah itu menjadi ranah hubungan antara Rudi Yohanes dan Rudi anak Batak selepas dia keluar dari penjara. Selesai. Silakan, tidak banyak-banyak, itu aja. Saya tidak mencoba untuk memasuki ranah pribadi Abang sama Edis ya dalam hal ini. Cuma sebagai sesama Kristen, sebagai ya mungkin saudara rohani. Kamu Alkitab dengan saya seiman. Bagaimana? Kamu dengan saya seiman ya. Abang masih percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau Abang masih percaya? Percaya. Kita seiman. Oke, percaya. Edis tak percaya. Edis tak percaya. Abang percaya? Edis tak percaya. Gimana? Masih kuanggap saudara begitu. Masih kuanggap saudara. Edis saudaramu, dia nggak percaya Yesus Tuhan. Nah, saya tidak pernah ada urusan dengan Edis maupun Abang, ya. Oh, kalau gitu jangan Abang nanti kamu bilang kita sesama saudara jangan bertengkar ya. Jangan bilang ya, karena aku tidak pernah seiman dengan si Edis. Edis bilang Yesus punya Tuhan. Edis bilang Allah satu, Allah dua ada. Edis bilang bahwa salib itu rancangan iblis. Jangan kau bilang aku seiman dengan dia. Najis. Oke. Tetapi apa kata Yesus? Kita kan sedang mengikuti, kalau memang kita mengatakan bahwa kita pengikut Yesus, kita sedang mengikuti teladan Yesus. Sederhana saja, kasihi musuhmu. Berarti kalau Abang anggap bahwa Edis itu bukan seiman dengan kita, anggap dia mungkin musuh dalam pengertian itu. Nah, dan Tuhan sedang mengajarkan kita ampuni itu dulu. Belum pernah aku dengar di Bibel orang yang tidak seiman zaman Yesus itu musuh, nggak ada itu. Kok karang-karang itu? Edis itu nggak musuhku. Enggak. Kalau bukan dia musuh Abang, mengapa Abang sedemikian rupa begitu? Masa nggak bisa mengingatkan? Masa nggak bisa membela diri? Bang, Alkitab berkata jagalah hatimu, karena dari sana terpancar kehidupan. Apa yang keluar dari dalam itu aku menjaga hatiku, makanya aku minta maaf. Kenapa dia nggak mau mengucapkan yang aku bilang, nggak usah minta maaf? Oke, kau masih tetap subjektif. Belajarlah kau untuk objektif agar kau menjadi Kristen bijak. Jangan kau gunakan politik belah bambu. Yang satu kau injak, yang satu kau tarik ke atas. Itu keliru. Makanya aku bilang banyak orang Kristen sekarang, oten-oten yang nggak Kristen, itu oten. Nggak paham, nggak mengerti cara menyelesaikan konflik. Yang mereka mengerti adalah satu diinjak, satu diangkat. Itulah namanya politik belah bambu. Enak yang diangkat lah, sakit yang diinjak. Paham ya? Nah, kalau kau bicara firman Tuhan tadi malam sudah kujelaskan. Marah itu sifat Tuhan, bukan sifat iblis. Paham ya? Paham ya? Oke. John Wick 86. Ya, silakan John Wick 86. John Wick. Halo. Oke. Dan yang kedua, satu yang perlu kalian ingat firman Tuhan. Barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, maka aku akan menyangkal dia di hadapan Bapa. Edis sudah menyangkal Yesus bahwa Yesus bukan Tuhan. Edis sudah menyangkal Yesus bahwa Yesus punya Tuhan. Oke? Dan lain sebagainya. Artinya jangan kalian bilang aku seiman dengan dia karena aku tak mau menyangkal Yesus di depan manusia. Oh, itu kan kepentingan debat. Betul. Berarti kan dia hadapan manusia dia sangkal Yesus. Barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, maka aku akan menyangkal dia di hadapan Bapakku. Tapi apa kalian mengerti paham itu? Enggak. Kenapa? Karena kalian hanya memikirkan di situ hujat Islam. Berarti kalian senang, tepuk tangan.
Silakan Pak Arnold, selamat siang. Kami dengarkan. Selamat siang Abang. Silakan Pak, kami dengar. Jadi begini Abang, saya tidak ingin membahas tentang permasalahan etis dengan Abang. Saya cuma mau ingin belajar dari Abang. Saya mau bertanya ini kepada Abang. Begini Bang, apabila kita sebagai seorang apologet Indonesia yang ada keinginan mendirikan rumah apologet, cocoknya itu didirikan di mana ini menurut Abang? Silakan Bang. Oke, terima kasih. Cocoknya didirikan di Indonesia lah. Karena ya biar ada tempat kita kumpul-kumpul. Silakan. Oke, baik Bang. Oke, didirikan di Indonesia, baik. Nah, oke. Kalau memang kita mempunyai keinginan untuk mendirikan rumah apologet, tentulah kita mempunyai rencana membangun itu. Kita harus mempunyai target biaya berapa, kemudian kapan terrealisasi, itu pasti ada ya. Dan apabila biaya kemudian kalau apabila kita mau membangun rumah apologet itu melalui donasi, tentulah harus ada laporan sudah berapa posisi donasi yang terkumpul. Nah ini perlu supaya transparansi, ya. Jadi supaya transparansi, supaya orang mengetahui bahwa apakah sudah cukup biaya itu atau belum. Nah ini yang penting, ini penting, sangat penting. Pertanyaan saya tadi juga ini penting. Kalau kita seorang apologet Indonesia yang ingin mendirikan rumah apologet, cocoknya didirikan di mana? Nah, jawaban Bang Rudi tadi mengatakan didirikan di Indonesia. Saya setuju juga. Nah, sekarang kalau kita didirikan Amerika untuk apa? Sekarang pertanyaannya untuk apa rumah apologet itu didirikan di Amerika? Apakah kita sebagai apologet Indonesia mau cuma ngumpul-ngumpul di rumah apologet Amerika, kemudian kita mengeluarkan biaya ratusan juta ke sana? Ini kan mustahil. Nah ini yang saya katakan, sekarang boleh sih kita menyumbang, enggak apa-apa, tetapi tujuannya harus benar dulu. Nah kalau kita katakan kita sebagai seorang apologet Indonesia, mau mendirikan rumah apologet di Afrika, ini kan tidak masuk akal bagi saya Bang. Loh itu tujuannya untuk apa? Harus ada tujuan, harus ada rencana yang pasti dulu. Oh ini kalau misalnya apologet Indonesia itu kalau berlibur ke Afrika bisa menginap di situ, begitu kan? Artinya harus ada transparansi supaya kita juga sebagai misalnya kita menyumbang nih, kita ada tidak ada rasa keraguan di situ. Kemudian yang paling penting itu harus ada laporan. Kalau misalnya kita dari donasi nih kita mau kumpulkan, harus ada laporan sudah berapa donasi yang terkumpul. Ini sangat penting supaya ada transparansi di antara penyumbang dan tujuan untuk menyumbang rumah apologet itu bisa diketahui secara jelas. Begitu Bang Rudi. Bagaimana menurut tanggapan Bang Rudi? Silakan. Siap, tanggapi. Benar kata Pak Arnold. Misalnya dia mau membuat rumah apologet di Amerika. Dia harus punya rancangan lebih dahulu dan target biaya. Nah itu baru ini. Ini kan karena kalau nggak kubuka ini kemarin, sampai 10 tahun pun tidak akan dibilangnya, oh dana sudah ada, tidak akan ada itu. Karena dia akan lebih menikmati uang itu banyak, begitu ya. Tapi andai kata, ini loh contohnya, kita mau buat rumah apologet, ini harganya 5 miliar misalnya. Ayo mari kita bantu. Dah, donasi tiap bulan terkumpul sekian ya, terkumpul sekian. Nah, pas tercapai 5 miliar sudah tercapai ya, kita stop. Nah, itu jelas. Ini kan enggak. Mana ada dia bilang berapa harga rumah, kapan ini segala macam. Setelah saya bongkar, saya gelitik dia, baru dia bilang, kita mau beli yang 8M. Uang terkumpul baru 70%. Totalnya cuman 4 miliar tapi ikut uang saya. Sejak kapan 70% dari 8 miliar itu cuman 3,5 M? Kan sudah bohong-bohongan aja lagi itu. Ya. Nah, jadi kawan-kawan, saya bukan sombong. Kalian boleh lihat semua apologet yang melakukan satu kegiatan yang ada memungut donasi atau minta bantuan dari para penggemarnya. Belum ada yang berani menunjukkan di timeline-nya itu tulisan donasi yang terkumpul hari ini sekian. Belum ada itu. Pengeluarannya untuk ini. Belum ada itu. Yang banyak apa? Enggak ada disebutkan entah berapa-berapa. Paham ya? Terakhir itu yang siapa nih ya? Yang dari Aceh itu ya. Kemarin kupuji-puji dia. Rupanya kurang ajar juga dia. Habis juga aku dikerjai dia. Tunggu namanya ini. Sekarang dia dilaporkan ke polisi ya.
Baru tahu aku, ada yang kasih, bang ini kau di nyek-nyek dia katanya. Aduh, aku bilang, aku baik kali aku bilang ya, mari kita bantu ini yang perlu di save. Karena dia sudah dilaporkan oleh orang-orang dari Aceh waktu itu ya. Iya bang, saya ini cuma mengeluarkan pendapat aja bang. Banyak yang tipping di bawah. Arnold nyumbang berapa sih? Memang 1 rupiah pun saya tidak nyumbang. Tetapi alangkah baiknya ini transparansi supaya yang menyumbang juga ikut puas. Begitu abangku. Dan saya tidak menyinggung siapapun di sini. Tidak ada satu nama pun yang saya singgung. Saya cuma bertanya, seandainya apabila kita sebagai seorang apologet Indonesia ada rencana untuk mendirikan rumah apologet, itu aja bang. Silakan bang lanjut. Oke, siap. Terima kasih Pak Arnold. Kalau itu saja, sebentar nanti saya bukakan yang saya maksud ya. Saya turunkan dulu. Ya. Ada namanya Arnold, juga menyumbang kawan. Yang kalian soalnya. Tidak semua. Cuman Bapak ini Arnold yang mana? Ntar ya. Ini dia kawan. Tersadarkan nama akunnya, TikToknya tersadarkan ya. Saya baik hati kali kemarin saya bilang kawan, ini tersadarkan ini. Shalom. Selamat. Tersadarkan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Pemandangan yang sangat menjijikkan sekarang ini adalah melihat orang yang katanya apologet, orang yang membela iman kekristenan, justru berkumpul di komangnya Islam untuk membicarakan apologet lainnya, untuk mengatai apologet lainnya, untuk membongkar identitas apologet lainnya. Nah, dia aku bilang rata-rata semua orang yang menyerang aku bahasa tutur katanya bagus. Bagus semua. Lembut gak seperti aku berapi-api. Tapi lihat kemunafikan orang. Pernah gak dibuatnya laporan pembangunan gereja dia itu? Pernah gak dibuat dia sudah berapa dana yang terkumpul? Sehingga gereja yang dibangunnya itu, kalian lihat ini kawan. Maaf ya, kalau menurutku entah apa yang dibangunnya nih. Kandang ayam cuma versi lebih bagus. Itu aja aku bilang. Kalau aku langsung mentereng. Nggak mau aku ecek-ecek. Nah ini kan, kandang ayam cuma versi bagus. Coba tanya berapa donasi yang dia kumpulkan ini. Sehingga harus beginilah dia bangun ini. Cuman saya malas sebenarnya ngomentarin. Tapi dia sok-sok pula. Dibilangnya jijik, menjijikkan, entah apa. Gayanya ini aja bicara lembut-lembut ini kawan. Ini kalau dia bicara kasar, orang kan, oh ini bahaya apa nggak busa gini nih. Tapi kalau lembut semua orang percaya. Apapun dibilang dia, orang percaya. Karena orang butuh yang lembut-lembut, tapi nggak tahu ketulusannya itu bagaimana. Inilah, maaf cakap kawan. Inilah gerejanya itu, apalah ini? Ya. Coba tanya ada berapa M kau dapat dana donasi itu. Kan sama aja jadinya kan. Jadi jangan kalian bilang saya menyentuh mereka. Saya nggak pernah menyentuh mereka. Mereka yang menyentuh saya duluan. Dicungkil mata saya cungkil sedikit. Saya cungkil pipinya, dibilangnya matanya aku cungkil. Paham pipinya baru. Paham ya? Kalau kau tidak mau dicubit, jangan mencubit dong. Maksudnya dia gini. Karena aku lagi di pojok-pojokkan orang. Kesempatan. Cari perhatian. Makin menjijikkan katanya kan. Aku lebih menjijikkan lihat dia ini membangun gereja kayak kandang kambing. Cuma versinya lebih bagus. Itulah. Kenapa aku bilang gitu? Kecuali uang dia digunakan seperti kandang kambing wajar. Ini uang orang banyak. Tapi dibangunnya seperti kandang kambing. Buat apa kawan? Coba lihat gereja yang dibangun Sang Debatur. Oh mentereng kawan. Batu alam lengkap. Yang nggak adanya batu giyok. Sulit mencari batu giyok. Paham ya? Cobalah kalian berpikir kawan ya. Udah jam 2. Aduh, aku kuliah kawan. Data pribadi dan sebagainya. Dan saya nggak kenal orangnya gitu. Ya, kalau saya serahkan. Karena saya udah pengalaman itu. Ya. Rekan-rekan Al-Hayat dulu saya nggak pernah ketemu orangnya. Saya nggak tahu nih siapa orangnya gitu. Dan ini menyerahkan kesempatan ini
Ya, kepada Baik, Bu orang Sophie. sembarang orang kalau nggak apalagi ngaku-ngaku Kristen karena sekarang banyak Iskariot kan kita jadi gimana gitu ya kan gitu kan Iya, karena banyak betul. Iskariot. Nah, Itu jadi penting Ibu Sofi. Ibu Sofi harus cari dia punya data. Kalau mau begitu harus cari tahu benar dulu, Bu. Nanti dibohongin lagi. Oh Sudah enggak. banyak Kalau juga ini kita begitu. profesional soalnya. Mengaku Kristen. Bu Kalau Sophie, ini ada profesional. yang nanya, Oh iya, kalau kalau begitu 8.000 puji Tuhan. 8.500 tuh kurang lebih berapa Bu Sophie total ya? Ya aku nggak tahu lah itu kan rupiah sekarang berapa sih. Tapi ini dana kemarin diiklankan di tempat Bang Oki sudah masuk dananya 2.232.000 ya. Jadi sekarang udah ada dana 2.200.000. Oh. Tapi itu baru satu kali kan kemarin diiklankan. Jadi ya Baik, baik. nggak apa-apa. Saweria ini bukan saya pribadi ya. Ini hanya kalau yang pribadi saya Patreon. Jadi saya tidak akan ambil dari Saweria. Ya, Saweria ini khusus kita dedikasikan untuk pelayanan Al-Hayat. Ya, jadi nanti uangnya masuk ke situ semua, bukan ke saya. Saya nggak ada ambil 1 sen pun. Ya, sama Yes. seperti dulu waktu kita punya rekening Al-Hayat atau tapi atas nama pribadi, itu saya juga tidak pernah mengambil 1 sen pun. Ya, cuman ada resiko ternyata duitnya selisih ya, hilang juga duitnya ya kan. Teman-teman itu tadi katanya Bu Kak Mamris itu kurang lebih itu totalnya 144 juta ya kekurangannya. Jadi buat teman-teman yang tergerak hatinya, mungkin saya bantu ajarkan spill untuk bagi teman-teman yang mau berbagi untuk Bu Sophie. Jadi prinsipnya begini teman-teman, saya tegas aja ya. Buat yang mau membantu Bu Sophie, buat yang mau saja. Kalau tidak mau membantu, tidak apa-apa, bantu doa saja ya. Jangan ada paksaan supaya tidak ada narasi-narasi yang tidak baik seperti itu. Jadi buat yang mau tergerak saja hatinya ya. Teman-teman mungkin begini caranya, sebentar saya membesarkan Dan saya. websitenya sudah jadi. Jadi kalau Anda cek, kita bukan gedabrus ya. Websitenya Anda sudah bisa cek, udah jadi blueprintnya. alhayatministry.org ya, websitenya udah jadi. Teman-teman bisa lihat di akunnya Ibu Sophie. Akunnya Bu Sophie cuma satu ya, yang ini ya, yang gede ya. Yang ini akun 48. besar ini yang saya cantumkan. Ya, 48.000 orang ya teman-teman ya. Nah kalian kalau mau membantu Bu Sophie, tinggal klik yang namanya link Saweria ini. Teman-teman klik ya, klik. Oke. Konfirmasi. Nah ini ada totalnya teman-teman ya. Dukungan Al-Hayat, pelayanan Al-Hayat Indonesia. Ini kalian bisa ketik nominalnya. Nggak apa-apa, berapapun itu. Kalian tinggal ketik mau 10.000, 200.000. Jadi jelas teman-teman ya. Di sini 1M itu 1 juta ya. Berarti kalau Bunda Milo bilang 2M itu cuma 2 juta teman-teman ya. 2 juta ya. Jadi teman-teman yang mau mendukung tinggal typing di sini berapa. Di sini bisa kalian isi dari email pesannya kalian apa buat Bu Sophie, tinggal tandai-tandai. Metode pembayaran sangat mudah teman-teman ya. Kalian tinggal pilih ada mau melalui QR, GoPay, OVO atau apapun itu ya. Jadi tinggal BCA kalian bisa nggak tuh BCA? Gue malah nggak tahu. bisa Bu. Di sini hanya QR, GoPay, OVO, Dana dan link aja seperti itu. Nanti buat teman-teman yang sudah ya langsung kalian aku kasih contoh satu kali ya. Mungkin aku contoh 10.000. Oke, kok saya dari Yuli. Ya, ini contohnya teman-teman saya ajarin sekalian biar kalian satu kali aja ya. Gmail. Saya ajarin sekalian biar kalian nanti udah tinggal lakuin aja, gampang kok teman-teman, nggak susah. Oh, di sini maksimalnya 25.000 teman-teman kalau mau berbagi sama Bu Sophie ya. Minimal. Minimal. Sorry. Ucapannya Dan apa minimalnya itu aku nggak tahu tuh soalnya adminku Ya. yang bikinin. Ini minimalnya 25.000 Bu Sophie minimal. Oke. Kalau sudah kalian tinggal pilih contoh nih pakai QR. Oke. Oh, pesannya tidak boleh kosong, semangat gitu. Contoh nih. QR contoh itu yang apa QR? QR itu nanti keluar QR-nya Bu, simbol QR, jadi teman-teman tinggal bayar. Nah ini. Transaksi gagal. Oh, tidak bisa ternyata. Oh, QR-nya lagi bermasalah, mungkin kita pakai GoPay. Nah, sudah tinggal kalian connect langsung ke GoPay kalian seperti itu teman-teman ya. Itu aja mungkin yang mau saya sampaikan. Itu tadi tutorial cara membantu mengisi link Saweria Bu Sophie. Jadi Bu Sophie hanya menggunakan Saweria ini teman-teman, linknya teman-teman saweria.co.id ya. Dana yang masuk 2.200.000 sekian, nanti akan saya update terus ya. Nanti untuk apa saja yang sudah kita keluarkan, notanya semua akan kita update juga. Memang lebih baik begini, sebab kalau atas sama perorangan kemarin malah hilang ya duitnya ya. Aduh, parah juga ini. Iya. Oke.
Ya, gitu teman-teman. Ya udah nih, nggak ada muslim ini, semua Kristen semua di sini. Ya buat apa? Ada. Shalom Bu Sofi, sorry aku Ya, dari agak jauh denger. Aku dari tadi dengerin terus kok, Bu Marsha. Cuman aku masih kerja, tadi baru pulang terus ketemu Bang Edis memberikan DP rumah Apollo Z. Siapakah Apollo Z-nya? Apollo Z-nya saya, Sofiatul. Pak Saipudin. Ini kan Apollo Z juga nih Pak Saipudin. Anak Daud. Anak Daud. Anak Daud. Anak Daud. Muslim nggak? Anak Daud. Anak Daud. Astaga. Tumben saya panjang waktunya. Lebih live paling. Ini sudah berapa? Gimana cara ngelihat Pak lamanya live? Abi tinggal geser sedikit Abi. Abi geser, coba geser layar HP-nya. Ada nggak Toto? Geser HP-nya, nanti ada tulisan abu-abu, coba scroll yang paling atas Abi. Ada tak? 665 Yang paling atas pojok kanan Abi. 3 jam. 3 jam. 3 jam rupanya. Iya, baru 3 jam ya teman-teman ya. Terima kasih juga teman-teman yang udah partisipasi, yang sudah menabur di komalnya Abi ya. Mungkin ada lagi muslim-muslim yang mau naik, silakan. Ya. Muslim silakan yang mau mengisi kotak amal. Abi Saipudin Ibrahim. Dari tadi banyak muslimnya. Halo, Maman. Maman Surahman. Ini pasti orang Sunda nih, karena orang Sunda tuh namanya diulang-ulang. Maman Surahman. Thank you Kak Imam Karsa, terima kasih sudah berbagi sama Abi. Sehat-sehat selalu. Abi itu banyak yang kirim dogi tuh. Hei, mana guguk? Kuk. Maman, makasih Maman. Aduh, Maman ini udahlah kalau sudah malu bersuara jangan lagi. Woi. Siapa lagi yang mau naik? Gonzale. Ini aku suka ini kalau Gonzale ini. Apa Gonzale? Abi, adikku Yuli, apa kabar? Aduh, cantiknya. Belum gimana? Indah sekali dirimu. Oh, tapi kayak gini tidak ada 72 bidadari Pak Gonzale. Oh iyalah, dirimu masih kentut, masih mens. Bidadari kan nggak kentut, nggak men lagi. Ih, sopan kau ya. Memang gitu. Abi tahu deh tuh apa bedanya bidadari sama wanita. Kan ya Abi kan? Gon. Lo mau aku diblokir. Terakhir naik sama Abi diblokir aku habis sama TikTok. Ini cari lagi sekarang follower baru lagi. Ya syukurlah. Syukur, alhamdulillah. Nggak suka Abi lihat orang senang ya. Nggak suka Abi lihat orang senang ya. Pokoknya kalau muslim hancur seluruh Arab hancur, syukur. Begitu. Kenapa Abi suka kalau hancur? Ya senang lah, nggak ada yang merusak bumi, nggak ada yang merusak tatanan kehidupan. Abi. Apa? Abi sinyal Abi jelek. Kamu yang jelek sinyalnya, di situ Amerika nggak ada aman. Kamu ini ada-ada aja deh. Oke, Abi. Aku
Aku melihat kayak Abi udah kayak jalan buntu, udah nggak tahu apa lagi yang mau Abi jelaskan. Apa sekarang Abi mau meyakinkan aku? Apa yang Abi jualan sekarang? Jualan apa Abi? Jualan surga? Ada kencing onta. Oh, kencing onta. Mau minum? Tai musang mahal Abi tahu? Tai musang mahal Abi tahu? Mau minum nggak? Tai musang mahal. Mau. Tai musang lebih mahal Abi. Orang nabimu yang ngajarin Gung Soleh nih. Nah, rasain lo. Udah diturunin. Gung Soleh. Kapan bertobatnya saudaraku? Gung Soleh. Kapan mau bertobat? Itu diomelin sama Edis, nggak malu juga. Taliti. Oh, Taliti. sorry. Aku mau nanya. Ya, halo Pak Saifuddin. Ya. Mau nanya Ibu Sofi. Saya kan mau bantu, tapi dari sini saya nggak bisa tuh pakai yang di profilnya. Saweria. Coba diulangin lagi. Iya, saya cuman bisa transfer. No. Mbak Sofi, saya cuman bisa kirim. No, nggak ada Silly. Remitly dari Kanada, saya bisa pakai Remitly. Oh, Ibu di Kanada. Iya. Kalau di Kanada ya nggak pakai Saweria dong, Bu. Kan adanya di Indo. Ibu bisa kirim ke Patreon. Ya, Iya, maksudnya saya bisa kirim. Kalau Remitly dari Kanada itu bisa kirim seluruh negara. Ya, itu kan masuk ke rekening ya kalau Remitly ya, nggak salah ya. No, ambil cash. Oh, cash. Waduh, cash gimana caranya tuh, Bu? Kita ngambilnya. Nah, saya kan sering ngirim duit ke Amerika di ponakan. Jadi dia kalau saya kirim, dia bisa ambil di bank atau di Walmart. Dia milihnya Walmart karena di Walmart ada di mana-mana kan. Iya. Iya. Kita punya PayPal juga sih ada. Kita sebenarnya yang kalau ini kita punya sebenarnya Al Hayat itu punya rekening Amerika, Bu, di JP Morgan kita punya atas nama Al Hayat International Ministry. Website udah satu tahun nanggrok nih, nggak jadi-jadi. Harusnya dari Oktober tahun lalu sampai sekarang ini sudah bulan November. Jadi 1 tahun ini kita macet. Gitu ya. Aku sih prefer pakai. Aku nggak pernah ngirim-ngirim melalui bank sih. Ke Indonesia juga kalau ngirim duit selalu pakai Remitly, lebih simple. Iya, itu gimana tuh maksud? Jadi butuh apa ini? Saya butuh nama lengkap dengan nomor telepon. Kak Taliti, mending Kak Taliti boleh. Gini aja, mungkin Yuli bantu fasilitasi. Yuli bantu fasilitasi saja. Kak Taliti, tolong DM saya, nanti saya saja yang bantu, nanti tinggal saya teruskan ke Bu Sofi, udah gitu aja. Nggak apa-apa kan Bu Sofi? Tapi dia di Kanada, kalau dia di Kanada ya nggak tahu juga ya. Kan dia butuh nama dengan ini kan, nama dengan alamat. Nanti saya bantu saja, tinggal. Gimana? Alamat saya nggak perlu. Kalau Remitly itu mereka cuman butuh nama lengkap sesuai dengan whatever the identification Ibu Sofi punya, nama lengkapnya di situ, paspor atau KTP di Amerika, terus nomor telepon itu doang. Ya nanti di DM aja lah Bu ya, di DM aja ya Bu ya. Kita memang masih bisa Saveria sih Bu. Coba nanti ya kita pikirkan ya Bu. DM aja Ibu, Bu Sofi DM sama Bu Taliti aja, nggak apa-apa. Biar nanti Bu Sofi ambil cashnya di Walmart. Ini mau berapa ribu US dollar sih Bu? Jangan tanya dulu, malu.
Saya suruh kakak saya yang di Indonesia kasih boleh. apa? Masuk yang di situ. Ya, di Saweria Ya, itu lebih baik, lebih Bu. gampang Ya. kali begitu. Ya itu lebih baik. Jadi ibu minta tolong aja sama saudara ibu supaya dia bantu Saweria. Nanti ibu tinggal transfer ke dia, itu lebih gampang, Bu. Ya, I think that's Udah better. nanti lunas nanti Bu Sofi. Enggak, karena gini loh, kalau kita tuh pisah-pisah, nanti kita pelaporannya sulit. Makanya saya pool satu di Saweria untuk yang Indonesia gitu loh. Supaya nanti kan dana masuk ini memang khusus untuk website, bukannya kemana-mana gitu loh. Okay, okay, I'll tell my sister. Ya, boleh, Bu, terima kasih ya untuk dukungannya dan supportnya. Thank you so much. Dan websitenya juga sudah Anda bisa lihat ya, bukan bodongan gitu ya. Websitenya Anda bisa akses, tapi belum bagus banget karena masih blueprint doang ya. Gitu. Oh iya, saya udah lihat. Iya, websitenya seperti itulah kira-kira nanti kita mau bikin dalam 3 bahasa. Jadi Anda klik aja akun TikTok saya tuh ada link Saweria. Jadi memang kita pool di satu itu sih. Nanti kalau kepisah-pisah juga repot juga kita. Memang kita pool di satu itu ya untuk Indonesia. Ini websitenya ya. Jadi Anda bisa akses ke website itu. Nanti semua data-data apologetika akan kita masukkan di situ ya. alhayat.ministry.org. Nah itu adalah website kita. Gitu ya. Jadi untuk pembuatan untuk. Iya, aku lihat di. Oke, I will check. Cuma bahasanya masih kacau, artikelnya masih kacau, tapi paling nggak blueprintnya seperti itu yang kita buat. Kita ingin membuat dalam 3, rencana saya membuat 3 bahasa sih, Inggris, Indonesia, dan Arab. Itu yang kita harapkan. Nanti ada kontributor-kontributor, tulisan-tulisan apologetika di situ. Saya berharap ya apologet terkenal ya. Saya kemarin sudah ngomong sama Pak Bambang Nur supaya juga beliau bisa memberikan kontribusinya, sumbangsinya untuk menulis artikel-artikel apologetika. Jadi supaya kita banyak belajar, ya. Gitu. Iya. Kita pengen itu. Sebenarnya kalau menggunakan AI gampang, menggunakan AI kita bisa. Cuman biasanya kalau AI itu kadang-kadang juga menerjemahkannya kurang pas gitu. Kayak ini Al Hayat Ministry diterjemahkan Indonesia jadi Kementerian Al Hayat. Nah, misalkan Al Hayat Ministry jadi Kementerian Al Hayat. Jadi ada yang harus kita edit secara manual kan gitu. Jadi memerlukan yang cukup besar. Belum nanti harus ada artikel-artikel yang kita masukkan. Kemudian yang saya tarik itu adalah e-book ya. Jadi nanti buku-buku apologetika supaya Anda bisa belajar. Misalnya bagaimana cara Anda menjawab Islam gitu loh, tentang materi-materi khusus atau tema-tema khusus. Bagaimana cara menjawab tentang ketuhanan Yesus, siapa itu Yesus. Bagaimana kita menjelaskan kepada saudara kita Muslim tentang siapa itu Yesus. Nah, kemudian bagaimana kita menjelaskan iman kita, misalnya Alkitab. Ya kan, apakah Alkitab ini sudah dipalsukan, manuskripnya, bagaimana Alkitab ini terbentuk. Saya berharap ini website ini ketika saya meninggal nanti, saya sudah nggak ada di dunia ini menjadi satu warisan dan legacy buat teman-teman. Ya, teman-teman apologetika muda yang bisa mengelola hal ini dan membuatnya menjadi sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Makanya saya bikinnya menarik gitu. Kalau kayak yang lain-lain mungkin kan banyak tulisan tapi ini lebih banyak video. Jadi nanti kita akan kita akan masukkan video-video karena Anda kan pasti lebih senang melihat video, nggak banyak tulisan banget kan. Tulisannya hanya pendek-pendek aja tapi kita akan melibatkan video. Nah, mungkin nanti podcast misalnya Bang Edis membuat podcast tentang apologetika, nah kita bisa masukkan di situ. Jadi website ini juga nge-link ke 4 platform besar ya teman-teman. Makanya kita memerlukan admin sebenarnya ya dari Indo. Kita sudah ada sih sebenarnya nge-link ke YouTube, TikTok, Instagram dan Facebook gitu. Jadi kalau ada klik itu nanti langsung nge-link gitu. Jadi misalnya tema khusus apa, Alkitab atau tentang Islamologi, itu nanti bisa nge-link ke situ. Jadi kita akan masukkan banyak video-video podcast, kemudian e-book ya, buku-buku supaya Anda bisa belajar tentang apologetika lebih lagi. Seperti itu teman-teman. Wow, that's amazing. Ya. Dan ini kita tidak memandang denominasi ya. Gitu. Yeah, that's good because kadang orang takut kali dikira ada dominasi tertentu jadi kan. Kita merangkul semua denom dengan pengajaran Trinitas tentu saja.
kita nggak mau menyinggung hal-hal yang sekunder yang kira-kira menimbulkan perdebatan antar denominasi. Nggak mau. Jadi materinya akan lebih banyak ke arkeologi dan sejarah. Gitu. Jadi bagaimana Alkitab itu sampai ke tangan kita, ya kan? Ya banyak materi-materi apologetika lah. Bagaimana menjawab seputar ketuhanan Yesus dan sebagainya, itu pasti yang penting di situ. Nah itu yang jadi concern kita Al-Hayat, supaya teman-teman belajar sejarah gitu loh. Ya, materi Islamologi juga nanti kita akan masukkan, misalnya tentang tema Muhammad pernah kena sihir, gitu ya kan? Di mana ya itu Muhammad pernah kena sihir lah? Nanti kita tarik di situ. Udah ada materinya dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, udah ngerti, tunjukin sama Islam. Saya rasa ini bisa mempercepat pelayanan penginjilan kita ya teman-teman ya, atas kaum Kedar dan Nebayot ya, supaya mereka mengerti dan mereka belajar ya tentang hal ini. Saya rasa itu, karena kerinduan saya adalah supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan ya, supaya nama Kristus diberitakan, bukan nama Sofia lah ya. Amin. Siapalah aku ini ya kan, aku ini hanya penjaga anak unta kan gitu katanya ya kan. Maksudnya ya, penjaga wedus Muhammad. Iya, seperti itu. Mbak Sofi itu di bawah ada yang nanya si Silent Warrior. Dia bilang dia pakai VIPs dari Norwegia, tapi dia harus ada kode QR code yang baru, minta dibantu. Nggak tahu aku, maksudnya gimana tuh? Ada dia di Norwegia, terus Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana Sofiatul katanya sudah menyerahkan DP rumah untuk kumpul kebo, rumah kumpul kebo Indonesia. Rumah kumpul kebo penghujat Indonesia gitu ya, rumah kumpul kebo penghujat penista Islam gitu tepatnya ya. Jadi mereka bertiga sekarang tengah menggalang dana untuk mereka tinggal, untuk mereka makan, untuk mereka bersenang-senang kumpul kebo ya. Trinitas ya, Trinity. Bapak, Putra dan Roh Kudus lah paling lah itu ya kan. Jadi yang satunya kalau menurut Luga Tambunan kan Roh Kudus kan perempuan, nah itu Sofiatul tuh ya. Nah kalau menurut Luga Tambunan Tuhan Anak, Tuhan Bapak, ada Tuhan Mama ya, ini Roh Kudus. Nah itulah tadi nanti bergiliran lah mereka nanti ya. Sofiatul ini, maka betul lah kata Pendeta Henry Tan bahwasanya Sofiatul ini adalah seorang perempuan janda ya, janda Salome ya, satu lubang rame-rame hari ini terbukti. Mereka tengah mencari makan ya, mencari makan dengan mengumpulkan donasi. Itulah orang-orang Kristen Indonesia masih bodoh ya. Nah mereka mendukung. Nah ini ada si Yuli ya, hati-hati kau Yuli. Semakin frontal mereka menghujat Islam dan kau bagian mendanai, maka siap-siaplah kau ya. Itu saja sih. Kami tidak mengancam, tapi hanya mengingatkan. Jikalaulah diingatkan kalian tidak mau, maka siap-siaplah ya. Itu saja ya. Hukum menjeratmu itu sudah pasti, karena ini adalah persekongkolan ya, berkolaborasi menjadi para hujater, para penghujat Islam, para penista Islam. Nah di sini Yuli hati-hati ya, itu saja sih. Kita pantau terus kaum muslimin kegiatan mereka, dan suatu hari nanti kita tangkap satu persatu mereka yang ada di Indonesia ini ya, para pendonatur-donaturnya ini, para pendana-pendana para penghujat ini. Memang sengaja mereka menantang umat Islam dengan terang-terangan. Mereka menantang umat Islam dengan sengaja gitu ya. Nah padahal itu sudah tahu mereka melanggar hukum, itu perbuatan melanggar hukum, tapi tetap mereka kerjakan. Itu artinya mereka sudah berani menantang umat Islam dengan terang-terangan. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifudus Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir.